Kembali ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Felicia Amelinda yang saat ini berada di Jakarta untuk menentukan bagaimana pantauan hilal dari kantor Kanwil Kementerian Agama, dan juga ada Arga Dumadi di Yogyakarta. Terlihat latar belakangnya saat ini petugas bersiap menggunakan teleskop untuk memantau hilal. Kita terlebih dahulu menuju ke Kanwil Kementerian Agama. Ada Felicia Amelinda. Silakan, bagaimana hasilnya sejauh ini, Felicia? Ya, selamat petang Andro dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa ini pengamatan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah memang dilakukan di beberapa titik di seluruh Indonesia, terutama juga di Jakarta, yang mana selain di Kementerian Agama di Jakarta Pusat, kemudian juga di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, penentuan atau pengamatan hilal ini juga dilakukan di gedung kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan pemirsa, ini situasi saat ini sedang dilakukan pengamatan oleh tim dari tim Hisab Ruqyat, yakni tim Hisab Ruqyat Jakarta yang berada di gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta yang berada di lantai 7, dan saat ini masih dalam proses pengamatan dan juga masih menunggu hingga nanti pada selesai maghrib atau pada saat matahari terbenam. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pengamatan terhadap hilal untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijrah ini, kami juga sudah bersama dengan Bapak Reza selaku Ketua Tim Hisab Ruqyat Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya Pak, bagaimana Pak proses dari pengamatan hilal di gedung Kanwil ini Pak? Tim Hisab Ruqyah Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta telah bersiap untuk melaksanakan kegiatan Ruqyatul Hilal dengan menurunkan tim ahli kita dan telah juga melakukan kalibrasi alat-alat untuk kita melakukan pemantauan hilal hari ini. Pak, untuk alatnya sendiri ini menggunakan apa Pak pengamatannya? Ada 2 alat ya, satu teleskop, yang kedua teodolit. Itu bagaimana Pak tingkat akurasinya atau bagaimana cara bekerjanya? Kalau teodolit ini dilakukan secara manual ya, sedangkan untuk teleskopnya kita menggunakan secara otomatis ya. Untuk penghitungan atau pengamatan hilalnya ini sendiri hingga diprediksi sampai pukul berapa Pak kira-kira? Untuk hari ini pemantauan hilal berdasarkan ada 2 metodologi ya untuk menentukan awal bulan ya. Awal bulan atau akhir bulan itu adalah dengan 2 metode, hisab dan ru'yah. Hisab itu adalah perhitungan dan ru'yah itu adalah pemantauan atau penglihatan. Nah, untuk hisabnya sudah kita rilis, kita publish ke media, dan nanti usia hilal untuk saat ini memang di bawah ufuk ya. Nanti kemungkinan apakah terlihat atau tidak amat sangat tergantung dengan kondisi hasil akhir ya daripada pemantauan kita hari ini gitu. Pak, ini kan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa masih di bawah ufuk ya Pak. Apakah ini ada faktor penentu seperti cuaca atau mungkin ada faktor lainnya Pak? Iya, perhitungan hisab setiap awal bulan itu dari 12 bulan Islam itu memang berbeda-beda tingkat ketinggian hilal dan elongasinya. Sehingga karena setiap bulan itu terjadi perbedaan ketinggian dan elongasi, maka akan sangat dipengaruhi dengan hasil akhir, terlihat atau tidak terlihatnya. Dan ru'yah saat ini memang di bawah ufuk karena berdasarkan perhitungan di bawah minus 1 derajat. Nah, namun kita lihat nanti hasil akhirnya apakah pemantauannya akan terlihat atau tidak. Kondisi cuaca sangat mendukung, dan kita mungkin ada beberapa faktor lain ya. Faktor lainnya adalah penghalang di sekitar wilayah DKI Jakarta ya, karena ada gedung-gedung yang cukup tinggi ya yang menjadi penghalang kita untuk melakukan ru'yatul hilal. Pak, untuk di DKI Jakarta sendiri ini pengamatan hilal dilakukan di mana saja Pak? Ya, untuk tahun ini, untuk 1 Syawal 1446 Hijriah, kita ada 4 titik lokasi yang di bawah langsung komando dan kendali Kanwil Kementerian Agama, hanya di gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta di Jalan Dai Panjaitan, Jatinegara ya, Jakarta Timur. Sedangkan ada 3 titik lokasi lagi, yang satu di Kiai Haji Hashim Asy'ari, Masjid Hashim Asy'ari di Jakarta Barat. Ini di bawah naungan Pemda DKI Jakarta, dan
bekerjasama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga itu adalah di Pulau Pramuka, yang saat ini juga kerjasama antara kemitraan antara Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dengan Jakarta Islamic Center. Ini di bawah juga naungan Pemda DKI Jakarta. Yang satu kanwil Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama dan satu dengan Pemda DKI kerjasama. Yang terakhir ini adalah di Basmol, Pesantren Al-Hidayah Basmol di Jakarta Barat. Ada 4 titik lokasi untuk wilayah DKI Jakarta. Berarti untuk penentuannya nanti masih menunggu sampai kira-kira matahari terbenam dan juga sampai kira-kira setelah maghrib kali ya Pak ya, untuk bisa mengetahui posisinya. Iya, posisi hilal itu adalah ketika matahari telah terbenam, nanti dia akan muncul. Nah, ini hasilnya nanti akan lihat dari hasil pengamatan kita, apakah setelah terbenamnya matahari ini akan muncul hilal, ini akan kelihatan dari teleskop yang sudah kita pasang, gitu, yang sudah kita kalibrasi tentunya, sesuai dengan hitungan hisab. Ini sudah menyesuaikan, alat-alat kita ini sudah menyesuaikan dengan kalibrasinya dengan hitungan hisabnya. Jadi ru'yah itu tidak boleh ada deviasi atau penyimpangan dengan hasil perhitungan hisabnya, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan Ketua Tim Hisab Ruqyah Jakarta yakni Bapak Muhammad Reza. Dan memang pemirsa, ini jika dilihat dari pada saat penentuan 1 Ramadan kemarin, ini ada perbedaan sehingga memang pada saat 1 Ramadan kemarin ini pengamatan dari hilal ini juga dilakukan di satu titik lainnya yakni di Monas, namun untuk penentuan hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijrah ini dilakukan di Gedung Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Dan pemirsa, ini juga nantinya kami masih akan terus menunggu bagaimana hasilnya. Kemudian juga memang ini untuk pengamatan hilal ini memang dilakukan di berbagai titik di Indonesia, yakni kalau menurut informasi yang kami dapatkan ada di 33 titik di Indonesia, kecuali di Bali karena memang di Bali saat ini masih tengah merayakan Hari Raya Nyepi, sehingga nantinya kami masih akan terus menunggu bagaimana proses dan juga hasil dari penentuan atau pengamatan hilal ini untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Demikian Andro, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Felicia Amelina mengabarkan langsung dari Kanwil Kementerian Agama di Jakarta. Kita langsung menuju ke Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi. Sejauh ini hasil pengamatan hilal di sana seperti apa, Arga Dumadi? Ya, Andro dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana di Yogyakarta ini pemantauan berlangsung dan kira-kira bagaimana prediksinya, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Ketua BHR Kemenak Wilayah DIY. Ini sudah ada Bapak Mutoha. Selamat sore Pak, bisa disampaikan kepada kami untuk pemantauan di Yogyakarta ini seperti apa Pak? Ya, selamat sore. Jadi untuk pemantauan dari pos observasi bulan Syekh Belabilu Yogyakarta ini, persiapan memang sudah dilakukan dari tadi. Dan kali ini kita lihat banyak sekali yang sudah siap di tempat ru'yat. Memang untuk kondisi hilal kali ini secara perhitungan masih tidak memungkinkan untuk hilal bisa dilihat. Tapi kami sebagai pelayan masyarakat ya, Kementerian Agama tetap menyelenggarakan kegiatan Ru'yatul Hilal karena banyak masyarakat yang menganggap Ru'yatul Hilal ini sebagai sebuah ibadah begitu, sehingga kami tetap menyiapkan sarana dan prasarannya. Kecuali itu juga untuk edukasi masyarakat bahwasannya kegiatan Ru'yatul Hilal itu tidak hanya untuk pengamatan bulan saja, tapi di samping itu juga untuk melakukan hal-hal yang lain, seperti misalnya kita melakukan edukasi pada masyarakat di lantai 2 dengan memberikan beberapa materi tentang teori-teori tentang hilal. Kemudian di atas juga kita melakukan beberapa kegiatan seperti pelatihan menggunakan teleskop dan sebagainya. Jadi itu yang kita laksanakan di pos observasi Syekh Belabilu Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Tadi disampaikan bahwa hilal ini kemungkinan tidak terlihat, apakah ini karena memang masih di bawah ufuk atau memang ada kendala cuaca begitu Pak? Ya, memang secara perhitungan untuk hari ini di tanggal 29 Ramadan saat kita harus ru'yat, hilal secara perhitungan masih berada di bawah ufuk, tepatnya kira-kira minus 2 derajat. Sehingga sangat mustahil kita bisa menyaksikan hilal walaupun menggunakan alat sekalipun begitu. Oke.
Kemudian kalau untuk di Yogyakarta sendiri ini yang melakukan pemantauan siapa saja? Karena kalau melihat di sini tampaknya tidak hanya perwakilan dari Kemenak saja, tapi juga ada dari organisasi lainnya. Iya, dari Yogyakarta ini memang kita mengundang beberapa komponen masyarakat. Ada dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul kita undang juga. Kemudian dari Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia juga kita undang bisa hadir di sini. Serta juga beberapa masyarakat yang secara individual datang ke tempat pengamatan bulan ini. Ya. Melihat cuaca ini kan tampaknya mendung ya Pak, dan tadi juga sempat ini ada hujan begitu Pak. Ini apakah ini juga akan menjadi kendala ini? Ya, sepertinya hujan ataupun cerah sekalipun untuk hari ini memang karena tidak mungkin kita bisa menyaksikan hilal yang masih di bawah ufuk, jadi sangat mustahil kita bisa ada laporan yang nanti masuk ke ruang sidang kita di bawah. Okay. Dan ini perkiraan istimak ini akan terjadi pada pukul berapa Pak? Ya, untuk hari ini proses pengamatan bulan itu karena istimaknya aja dari sekitar jam 12. Sehingga nantinya ketika sore itu kita masih belum bisa melihat hilal karena rendahnya posisi pada hari ini. Ya. Dan apakah ini bisa dikatakan bahwa untuk Idul Fitrinya kemungkinan akan jatuh di tanggal 31 atau bagaimana Pak? Ya, sangat besar peluang dan saya yakin sidang isbat akan memutuskan jatuhnya hari raya Idul Fitri pada hari Senin tanggal 31 Maret gitu. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Mutoha atas informasinya, dan pemirsa seperti disampaikan tadi bahwa untuk di Jakarta sendiri ini posisi hilal masih di bawah ufuk sehingga memang tidak memungkinkan untuk diamati. Terlebih juga memang cuaca di kawasan ini tidak mendukung dengan adanya mendung dan juga hujan yang tadi juga sempat mengguyur di wilayah ini. Namun demikian memang yang menjadi poin utama adalah berdasarkan pemaparan dari pihak Kemenak DIY tadi, ini posisi dari hilal sendiri masih berada di bawah ufuk dan ada kemungkinan bahwa untuk Lebaran ini akan jatuh pada tanggal 31 Maret. Namun nanti hasil sidang ini baru akan dilaporkan ke pusat sehingga kemudian pusat yang akan menentukan dalam sidang nanti malam. Kembali ke Jakarta. Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih. Sebelumnya ada Felicia Amelinda di Kanwil Kementerian Agama Jakarta.